Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir bersama Anda, pendengar, di manapun Anda berada. Hari yang spesial ini kita bersama di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Selama 1 jam ke depan, pendengar, kami akan berdiskusi dengan narasumber kami. Dan Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber yang tentu akan memberikan banyak ilmu untuk kita semuanya, begitu ya, pengalamannya untuk kita semuanya. Ada Mas Yusuf Haikal, SSMA. Beliau ini SSM Hum ya, yang terakhir Hum ya, Humaniora. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Saya lebih akrab panggil Mas Yusuf atau Mas Haikal? Mas Haikal. Oh, biasa dipanggil Mas Haikal gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya Mas Haikal ya. Ya, alhamdulillah, ini menyempatkan di sela-sela kesibukan, alhamdulillah. Hadir di studio Persada FM ini ya. Mas Haikal ini adalah penerima beasiswa LPDP ya. Betul LPDP sekali. Untuk jenjang berikutnya, yakni S3 berarti ya. S3 saat ini. Tapi S2 dulu juga LPDP. Oh, juga LPDP gitu ya. ya. Wah, ini menarik sekali ini nanti pengalamannya begitu ya. Kok bisa mendapatkan beasiswa LPDP begitu ya? Siap. Awalnya bagaimana? Nah, ini tentu ada trik gitu ya, ada tipsnya nanti gitu ya. Sharing-sharing. Ya, untuk para pemuda ya, yang tentu ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kadang-kadang kalau kuliah ini orang yang punya semangat yang tinggi, wah sudah malas lah, S1 aja gitu ya. Cukup, gitu ya. Tapi untuk meningkatkan keilmuan, lanjut S2, kemudian dipentok S3, kemudian nanti di akhirnya juga guru besar nanti ya. Wah, ini harapannya gitu ya. Amin. Tema kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, beasiswa untuk mengubah dunia. Ya, benar ya. Ini dalam rangka untuk mengubah dunia supaya keilmuannya semakin mantap gitu ya, semakin mantap. Kalau Mas Haikal ini spesifik di jurusan? Saya jurusannya itu lebih ke sastra Arab, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ya, jadi saya dulu S1-nya itu di UNS, UNS di sastra Arab UNS di tahun 2015. 2015. Ya, masuk angkatan 2015. Temennya Pak produser ini kayaknya. Iya, saya masih satu leteng lah ya, di bawahnya 2 tahun. Oh, di bawahnya 2 tahun. Mas Joko. Sama Joko. Ya. Terus setelah itu lanjut S2 di UIN Jogja. Oh, UIN Jogja. UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Itu tahun 2020. Alumni Covid juga ketika S2-nya. Alhamdulillah. Artinya dimudahkan biasanya. Dimudahkan ya. Lebih cepat ya. Lebih banyak di rumahnya kuliah saat itu. Kemudian lanjut S3 di UGM di tahun 2023. Ini masih proses. Ini masih sedang menyelesaikan penulisan disertasi. Nah, kebetulan S1, S2 itu prodinya sastra Arab, S2 bahasa dan sastra Arab. Di S3 ini karena di jenjang S3 itu semakin umum, gitu, kita masuk prodinya itu ilmu humaniora. Ilmu tentang kemanusiaan, dan di dalamnya itu ada spesialis ke bahasa atau linguistik. Kemudian saya fokusnya ke penerjemahan. Penerjemahan Arab. Juga bahasa Arab ya. Bahasa Arab, fokusnya ke bahasa Arab. Yang ini S3 ini. S3 ini. Ya, alhamdulillah. Yang S2 tadi juga humaniora tadi ya. S2 prodinya bahasa dan sastra Arab, gelarnya humaniora. Oh, gelarnya humaniora, magister humaniora. Apa memang ada perubahan ya? Dulu masih MA atau memang sudah tergantung kampusnya biasanya. Oh, tergantung kampusnya. Ada yang kampus S2-nya masuknya MA, Magister of Art, ada lagi MHum, magister humaniora. Oh iya, jadi tergantung kampusnya ya. Kalau betul. Mas Haikal di humaniora berarti ya. Humaniora, MHum ya bahasanya gitu ya.
Kemudian kesibukan nih apa ini? Saat ini di sela-sela nulis disertasi juga, alhamdulillah di sela-sela nulis disertasi kita ada beberapa kesibukan yang lain kami. Ngajar juga saat ini. Oh, ngajar ya statusnya guru tamu, jadi diminta oleh SMA Islam Diponegoro. Itu ada program yang putranya, itu saya diminta untuk bantu ngajar bahasa Arab. Jadi saya ngajar, bahkan ini tadi baru habis ngajar saya ke sini. Jadi tapi karena memang statusnya guru tamu, jadi datang ngajar kemudian pulang, nggak ngantor gitu. Guru tamu. Jadi sesuai jam ya. Sesuai jam ngajar. Sesuai jam ngajar. Selain itu saya juga jadi host juga di program salah satu stasiun TV. Wah ini saingan lokal. Saya ini. Stasiun TV lokal. Baru-baru aja ini, baru aja jadi host di salah satu program di stasiun TV lokal. Kemudian ada juga kesibukan yang rintis sedikit-sedikit usaha kafe ini Surakarti kalau boleh promosi sedikit. Waduh ini promosi boleh gak apa-apa. Surakarti Surakarti ada di dalam keraton itu. Ya, dan beberapa kegiatan lain juga jadi ketua alumni di Ponorogo. Jadi di Ponorogo itu ketua alumninya baik tingkat TK sampai SMA. Itu saya baru mungkin setahun terakhir jadi ketua alumni. Makanya jadi guru tamu sana ya. Jadi termasuk ketua alumninya gitu kan, yang sukses sampai S2 bahkan saat ini S3 gitu ya, pendidikan S3 begitu. Wah, ini sibuk sekali nih ya. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Baru ya. Putra putri? Belum. Belum. Wah, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Mas Eka ya untuk putra putrinya. Amin. Prediksi putra atau putri belum? Tinggal tunggu waktu. Tunggu ya. Semoga diberi yang terbaik. Yang terbaik sama ya, supaya putra sama saja, putri juga sama saja ya. Masih menikmati inilah proses-proses. Kemudian ini Mas Eka, awalnya jenengan suka dengan jurusan sastra Arab ini gimana? Apakah memang dulu memang backgroundnya di SMA di Ponorogo juga ada pelajaran bahasa Arab gitu? Atau bagaimana itu? Jadi dulu awalnya ini agak panjang dikit, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya dulu setelah lulus SMP, jadi saya tuh di Pasar Kliwon ini kan, di lingkungan kampung Arab yang tingkat religiusnya juga cukup tinggi. Saya juga terbiasa dididik oleh orang tua untuk pergi ke masjid, ikut ke kajian. Nah, sehingga punya kecondongan untuk belajar agama saat itu. Ikut belajar agama, kadang di Masjid Assegaf itu ada kajian ba'da maghrib, saya sholat maghrib ikut kajian seperti itu. Ikut taklim gitu. Nah, setelah SMP saya tuh dulu pengen mondok. Gitu. Jadi keinginan pribadi setelah lulus SMP pengen mondok. Bilang sama orang tua enggak boleh, suruh lanjut sekolah dulu SMA. Nah, akhirnya ketika SMA saya masuk SMA Negeri 3. Karena saat itu di Ponorogo belum ada program SMA Putra, baru ada Putri. Saya lanjut SMA Negeri 3 Surakarta. Nah, ketika SMA Negeri 3 itu saya sambil taklim. Jadi sambil belajar. Jadi ada salah satu madrasah diniyah di Pasar Kliwon itu yang kemudian saya belajar bahasa Arab di situ, belajar fikih dan lain sebagainya, belajar ilmu agama selama 3 tahun. Lebih, setelah itu akhirnya lebih. Jadi selama 3 tahun SMA itu saya kegiatannya ya kalau pagi sampai siang sekolah. Kemudian nanti maghrib, isya saya taklim atau belajar agama. Udah itu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Setelah SMA saya masih pengen mondok. Sama orang tua kembali tidak boleh lagi. Oh gitu ya. Orang tua tipikal orang tua yang tidak mau jauh sama anaknya. Gitu. Jadi suruh tetap sekolah yang kuliah yang penting dekat dengan orang tua gitu ya. Akhirnya SMA mau lanjut kuliah. Ada suruh kuliah udah ngikut, orang tua bilang ya kita ikut. Pasti ada hikmah di baliknya. Dan alhamdulillah benar. Karena ngikut orang tua akhirnya bisa sampai S3 seperti ini. Kalau dulu ikut pendapat mondok pribadi gitu ya. Mungkin enggak bagus sekarang seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya saya mau kuliah tuh dari SMA 3 bingung karena kesukaan sudah yang di kepala itu ya
agama aja, pendidikan agama, kemudian ya, ilmu-ilmu agama. Sudah tidak minat tuh ekonomi dan lain sebagainya. Padahal kalau dari SMA 3 itu mau masuk ke akuntansi kah, dari ke kemana, IPA gitu bisa gitu ya. Bisa. Cuman karena fokusnya sukanya sudah ke agama, akhirnya ya udah kuliah ngikut orang tua, tapi passionnya tetap ke arah agama itu. Akhirnya bingung antara mau masuk ke pendidikan agama Islam di UIN IAIN saat itu, IAIN Solo, atau sastra Arab UNS. Akhirnya nimbang-nimbang, masuklah ke sastra Arab UNS. Saat itu karena SMA 3 jalur undangannya banyak, akhirnya masuk lewat jalur undangan di sastra Arab UNS. Dan ketika S1, karena ini kita berbicara terkait dengan beasiswa, saya juga beasiswa S1. Oh, S1 juga beasiswa. Jadi S1, S2, S3, alhamdulillahnya semuanya beasiswa. Seperti itu. Jadi S1 sastra Arab. Dan ketika sudah sastra Arab nyemplung begitu ya, sudah basah, ya udah sekalian semuanya pokoknya pelajaran tentang bahasa Arab. Tentang bahasa Arab seperti itu. Jadi memang sebelumnya kan suka dulu tentang agama, termasuk pelajaran-pelajaran bahasa Arab juga ada di sana gitu ya. Dan salah satu yang memotivasi saya untuk bisa bahasa Arab itu karena di Pasar Kliwon ini kan kadang ada tamu dari luar negeri, dari Mesir, dari Yaman gitu ya. Mereka datang ngomong pakai bahasa Arab, tambah motivasi lagi gitu. Motivasi. Jadi ini ada orang kok bisa paham orang ngomong Arab kok kayaknya keren ya. Di benak saya tuh saat itu seperti itu. Akhirnya karena ngelihat ini saya kok harus bisa nih untuk ngomong bahasa Arab, paham bahasa Arab. Akhirnya mantap untuk milih prodinya sastra Arab. Sastra Arab. Dan lebih diperdalam lagi berarti di S1-nya ini ya. Meskipun sebelum S1 ini bahasa Arab ya juga sudah paham ya. Sudah paham karena tapi lebih diperdalam lagi. Betul. Kemudian percakapan menggunakan bahasa Arab, percakapan aktif lah gitu. Sudah bisa berarti ya. Alhamdulillah. Aman itu ya. Karena saya di SMA ini juga ngajarnya itu kita pakai satu metode pembelajaran bahasa Arab yang gurunya itu ngajarnya full pakai bahasa Arab. Oh gitu. Jadi saya ngajar bahasa Arab ini ngajarnya full menggunakan bahasa Arab. Siswanya ya menerimanya pelajaran dengan bahasa Arab. Seperti itu. Termasuk saat ini juga berarti saat ini yang di SMA di Ponorogo itu. Berarti masuk percakapan ataupun pelajaran menyampaikan ini juga menggunakan bahasa Arab. Semua menggunakan bahasa Arab. Wah, ini canggih sekali. Hanya pelajaran bahasa Arab tapi ya. Iya. Menggunakan bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Begitupun ketika pelajaran bahasa Inggris mungkin ya juga menggunakan full bahasa Inggris begitu ya. Kemudian langkah berikutnya tadi kan S1 sastra Arab. Kemudian yang barangkali nanti ingin coba diterapkan ke para pendengar semua ini Mas Haikal ya. Berkaitan dengan mendapatkan LPDP ini gimana nih ceritanya? Jadi sebelumnya ketika saya sudah selesai S1 di sastra Arab UNS, saya itu sudah dari ketika S1 kan selama 3,5-4 tahunan itu kan dapat banyak pengalaman, dapat banyak informasi. Akhirnya ketika S1 itu pengen punya keinginan lah untuk jadi dosen. Seperti itu. Pengen keinginan punya jadi dosen sehingga otomatis ketika dosen saat itu minimal S2. Saat itu minimal S2. Akhirnya udah mantap. Pokoknya setelah selesai S1 harus langsung lanjut S2. Nah, saat itu saya sebenarnya sudah daftar beasiswa UNS. Jadi dulu tuh ada mungkin sampai sekarang juga ada bagi alumni UNS itu bisa untuk daftar beasiswa alumni. Beasiswa alumni saya sudah daftar, saya sudah tes, bahkan sudah keterima. Sudah keterima. Subhanallahnya ya mungkin ini takdir dari Allah ya. Pengumuman kelulusan beasiswa UNS itu bersamaan dengan pengumuman pembukaan beasiswa LPDP. Padahal di UNS itu sudah diterima ya. Saat itu UNS sudah diterima. Itu di jurusan apa? Saya masuk jurusan penerjemahan. Oh, penerjemahan. Masuk jurusan penerjemahan S2 UNS. Sudah diterima. Nah, di saat yang sama ini LPDP buka pendaftaran. Saat itu tahun 2019 kalau tidak salah. Buka pendaftaran, kemudian informasi muncul. Nah, karena saya S1 itu kemarin dulu itu beasiswa juga, beasiswa bidik misi, ya. Kalau sekarang mungkin namanya KIPK, ya. Saya beasiswa bidik misi saat itu di
beasiswa LPDP, karena LPDP itu tiap tahun berubah-ubah ketentuannya, peraturannya ataupun kelompok-kelompok beasiswanya itu berubah terus. Nah, saat itu ada kelompok beasiswa alumni bidik misi, ya. Jadi satu kelompok alumni bidik misi, yang mana di situ ada program studi pilihan. Jadi di LPDP itu kalau kita mau dibiayai LPDP dengan beasiswa LPDP, kita harus lanjut ke program studi ataupun jurusan yang tertulis di LPDP. Jadi LPDP itu menyantumkan ada apa saja gitu ya. Jadi biasanya di sini, di luar ini enggak bisa. Kalau grade-nya tingkatnya di bawah ini enggak bisa. Nah, kebetulan subhanallahnya ketika saya lihat, jadi ada beasiswa reguler, ada beasiswa yang alumni bidik misi. Yang beasiswa reguler itu program studi Bahasa dan Sastra Arab S2 UIN Sunan Kalijaga Jogja, di beasiswa reguler itu enggak ada. Karena mungkin grade-nya akreditasinya masih B saat itu. Karena yang harus masuk di LPDP itu grade-nya atau akreditasinya A. Tapi di yang jalur alumni bidik misi ini itu prodi BSA Bahasa Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga itu ada. Akhirnya ada. Karena sebelumnya saya enggak kepikiran nih untuk daftar LPDP, kepikirannya untuk daftar beasiswa UNS karena mau lanjut penerjemahan. Gitu. Ketika ada, akhirnya saya bingung. Wah, ini harus milih mana ini? Padahal di UNS sudah diterima ya. Padahal di UNS sudah keterima atau ambil beasiswa LPDP. Saya bingung, kemudian tanya-tanya dosen, tanya-tanya ustadz, guru, sholat istikharah juga, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya petunjuknya cenderungnya ke LPDP. Tapi saat itu kondisinya LPDP belum tentu diterima. Itu kan masih taraf pembukaan pendaftaran ya. Artinya kan masih harus ngurus administrasi tes juga gitu kan. Betul. Atau UNS ini yang sudah pasti diterima nih, tinggal daftar ulang. Daftar ulang, kuliah nggak bayar. Tapi di UNS hanya kuliah nggak bayar, bebas UKT saja. Nah, keperluan yang lainnya masih. Keperluan yang lain tetap ya. Pribadi sendiri. Saat itu karena kebetulan S1 juga nggak kerja, S1 juga dari uang beasiswa, hidup dari uang beasiswa, sudah nggak minta sama orang tua sama sekali. Hidupnya cuma dari uang beasiswa yang ya dicukup-cukupkan lah seperti itu. Kemudian S2 nggak bayar kuliah, cuman bingung nih kehidupannya bagaimana. Nanti harus gimana nyukupi kebutuhan gitu ya. Di satu sisi yang lain LPDP dengan pembiayaan yang cukup banyak begitu ya, komplit dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah, yang UNS dilepas ya, dan itu memang harus dilepas begitu atau bagaimana dulu? Jadi tidak boleh dua. Iya. Artinya kan ini nanti di yang UNS biarlah nanti mungkin ada waktu tertentu ketika nanti di sini nggak terima terus nanti gini nggak bisa berarti. Nggak bisa karena saat itu sudah harus segera daftar ulang. Daftar ulang kemudian masuk. Nah, ketika masa itu saya nunggu beberapa hari di masa daftar ulang itu, akhirnya memutuskan udah kita ini di cancel. Saya daftar ulang. Otomatis gugur kan. Otomatis gugur, fokusnya ke beasiswa LPDP. Dan ini masih artinya kan masih gambling ya, nanti diterima dan enggaknya kan masih ini hanya keyakinan ini ya. Yakin sudah beberapa nasihat istikharah itu tadi ya. Ini kayaknya bagus, akhirnya bismillah dah. Bismillah, akhirnya memenuhi mencoba melengkapi persyaratan di tahap pertama. Karena LPDP itu ada 3 tahap. Tahap pemberkasan, tahap tes tulis, kalau sekarang itu bahasanya bakat skolastik, tes bakat skolastik. Tahap ketiga itu tahap wawancara. Akhirnya saya melengkapi itu tahap pemberkasan di awal. Saya lengkapi dan lain sebagainya karena sudah punya modal juga di beasiswa UNS, kan juga ada berkas-berkas yang harus disiapkan tuh. Hampir sama lah. Lebih ada tambahan-tambahan sedikit lah untuk LPDP karena lebih lebih lengkap gitu ya, lebih ketat. Akhirnya sudah saya lengkapi. Dan kebetulan subhanallah saat itu peraturannya itu kalau program studinya itu bahasa tertentu boleh untuk menggunakan sertifikat bahasa tertentu tadi. Karena saya bahasanya bahasa Arab, program studinya, maka boleh menggunakan namanya TOEFL. Kalau bahasa Inggris kan TOEFL, pakai ini TOEFL pakai A.
Kebetulan saya punya sertifikatnya. Karena kalau harus tes dulu sertifikatnya masih membutuhkan waktu ya. Waktu saat itu. Alhamdulillah saya sudah punya, akhirnya dimudahkan tuh untuk bisa daftar menggunakan TOEFL. Karena kebetulan kalau tidak salah periode selanjutnya itu syarat ini dihapus. Jadi harus TOEFL, baik yang bahasa Arab ataupun yang berarti ya ada hikmahnya gitu ya. Diberikan kemudahan oleh Allah tentunya di situ ya. Kemudian untuk nilai TOEFL tadi memang ada standarnya. Ada standarnya, ya, ada standarnya saat itu kalau tidak salah 500. Alhamdulillah karena bahasa Arab sudah jadi makanan sehari-hari saat itu aman cukup ya. tinggi. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi, alhamdulillah. Dan itu diberikan kemudahan terus ternyata ya, diberikan petunjuk, kemudahan dari ya saran, daftaran juga. Akhirnya pemberkasan, berkas lengkap semua. Setelah itu tes tulis saat itu di S2 itu kita tes tulisnya saat itu belum zaman Covid ya, sehingga semuanya serba offline. Kalau sekarang semuanya sudah serba online. Bahkan wawancara terakhir ketika S3 itu sudah online. Tapi ketika S2 dulu masih offline, sehingga saya harus ke Jogja tuh. Untuk ke Jogja untuk tes tulis. Tes tulisnya kayak tes CPNS gitu. Jadi harus pakai seragam tertentu, pakai sabuk dan lain sebagainya. Ngerjain di komputer, tapi belajar dulu, mempelajari gimana tipikal soal tes TPA-nya, LPDP dan lain sebagainya. Nanti ada kadang, tapi itu berubah-ubah tiap tahunnya biasanya ada perubahan-perubahan walaupun enggak signifikan. Jadi saya pelajari itu, saya ikut grup Telegram saat itu. Saat itu ada grup Telegram, saya gabung grup Telegram untuk sharing belajar dengan para pendaftar beasiswa yang lain, sharing, tukar-tukaran soal, ngerjain soal dan lain sebagainya. Karena memang harus upaya cukup berat untuk daftar LPDP, tapi itu saya lakukan. Alhamdulillah tes tes tulisnya lolos, kemudian lanjut ke tes wawancara. Nah, di LPDP tes wawancara ini paling banyak menggugurkan calon penerima beasiswa memang, karena memang harus wawancara langsung. Wah, ini bagi para pendengar ini tipsnya gitu ya. Tips ini. Jadi harus berbicara langsung. Saat itu kita masih offline, S2 itu masih offline. Jadi ke Jogja lagi dan harus bertatap muka dengan pewawancara ya. Saat itu pewawancara ada 3. Ada dari psikolog, ada dari pakar keilmuan secara umum, akademisi, ada yang dari akademisi yang spesifik ke keilmuan tertentu. Ya, sehingga kalau dari psikolognya kita mau bohong itu kan gelagat-gelagatnya kelihatan. Kalau enggak yakin, kalau ngada-ngada ngarang itu kelihatan. Kemudian kalau kaitan dengan akademisi, apalagi ada akademisi yang fokusnya ke bahasa Arab. Saya diwawancara menggunakan bahasa Arab juga ketika saat itu wawancaranya itu ngajak ngomong wawancara pakai bahasa Arab. Akhirnya saya jawab juga dengan bahasa Arab seperti itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillahnya lolos untuk beasiswa LPDP S2. Nah, akhirnya kuliah atau S2 LPDP selama 2 tahun di Jogja saat itu. Karena Solo Jogja cukup dekat, Pramek saat itu belum KRL. Tapi Prameknya sudah yang lewat aplikasi. Iya, lebih enak lebih enak dulu. Belum yang dulu kan antri di loket tuh. Akhirnya sempat kuliah laju gitu. Sehari berangkat, seminggu 4 kali lah, 4 ke Jogja naik kereta. Subhanallah baru kuliah kurang lebih 2 bulan Covid. Ya. Nah, ini Covid merubah segalanya. Merubah segalanya. Entah berkah di satu sisi, tapi di satu sisi juga kurang nyaman. Bagus. Tapi di sisi lain ada kemudahan ya. Di sisi lain ada kemudahan. Kuliah online, kemudian tugas juga online gitu ya. Meskipun ada plus minusnya sebenarnya begitu ya. Akhirnya jarang ketemu teman dan lain sebagainya. Kalau yang rajin ya mungkin bisa, cuman kalau yang butuh ketemu teman buat tambah semangat juga agak repot. Tapi alhamdulillah kemarin S2 selesai selama masa 2 tahun, kemudian mau lanjut S3. Jadi saya ketika selesai S2, saya kan tadi di awal sempat cerita pengen jadi dosen. Nah, ketika selesai S2 itu saya sempat jadi
dosen tamu di UNS, dosen luar biasa. Oh iya. Jadi dosen luar biasa ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam, selama 2 semester. 2 semester. Ngajar PAI di situ, jadi dosen tamu di UNS selama 2 semester. Nah, sebenarnya ketika S1 itu lanjut S2 saya disarankan sama beberapa dosen begitu untuk langsung segera S3. Iya. Kenapa? Karena tadi untuk persyaratan dosen itu masih cukup saat itu sudah mulai naik ya. Dulunya S2, sekarang sudah mulai S3 ya. Harus gitu ya. Akhirnya ya udah Mas jenengan setelah S2 langsung S3. Oh, berarti memang Mas Haikal setelah lulus langsung gitu ya atau jeda dulu? Jeda berapa lama? Itu tadi 2 semester. Oh, 2 semester tadi aja berarti. 2 semester karena untuk tadi saya mempersiapkan mendaftar LPDP lagi. Nah, untuk kalau kuliah mandiri kok kayaknya cukup berat juga. Iya sih. Akhirnya LPDP sudah punya pengalaman nih di S2, daftar S3. Nah, ketika daftar S3 ini saya sebelumnya ada satu kejadian yang cukup menarik, guys. Jadi ketika selesai S2 itu, saya sempat dapat tawaran beasiswa S3 itu ke Uni Emirat Arab. Oh iya. Ke Uni Emirat Arab. Saat itu ya kenal 1-2 orang, peresmian Masjid bin Zayed itu. Dari Emirat kenal 1-2 orang, ditawari di Uni Emirat. Kuliah di sana kuliah gitu ya. Di sana gratis. Sekali lagi orang tua enggak mau jauh-jauh. Yang deket-deket aja. Sudah tahap sampai mau S3 tuh saat itu. Orang tua enggak mau jauh-jauh sehingga padahal sudah ngurus transkrip administrasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi terakhir orang tua permati enggak boleh, ya sudah akhirnya ngikut orang tua. Dilepas tuh beasiswa di Uni Emirat Arab untuk S3. Akhirnya fokus untuk beasiswa LPDP. Berarti ini hampir sama tadi yang S2 tadi ya prosesnya. Berarti S2 UNS sudah keterima gitu ya. Dan ini Uni Emirat Arab sebenarnya juga sudah dibilang sudah 50% lebih nih bakal diterima lah gitu. Saya tinggal ngirim surat rekomendasi dari wali kota. Ngirim surat rekomendasi dari wali kota. Saya sebelum minta surat rekomendasi wali kota, saya minta izin sekali lagi ke orang tua dulu. Belum mengizinkan ya sudah. Belum sampai mendapat surat izin berarti ya. Ini dilepas gitu ya. Akhirnya karena kalau wali kota timbang sudah minta surat izin tapi tidak boleh kan juga. Ya, sama nanti ya. Wah, ini kok nggak jadi. Nggak jadi ya. Akhirnya nggak jadi dilepas. Nah, akhirnya saya mempersiapkan untuk beasiswa LPDP. Nah, ketika S3 ini persiapannya jauh lebih panjang karena tadi saya jelaskan ketika S2 itu boleh sertifikatnya menggunakan TOEFL. Tapi ketika S3 syarat ini sudah dihapus sehingga semuanya harus menggunakan TOEFL. Semuanya harus menggunakan TOEFL. Nah, sedangkan saat itu saya belum punya sertifikat TOEFL. Akhirnya saya belajar dulu TOEFL. Belajar dulu TOEFL secara mandiri, otodidak. Saya bisa gitu ya? Bisa, alhamdulillah. Terus mendapatkan sertifikatnya? Saya tes. Tetap harus tes ya? Tapi belajarnya belajar mandiri. Saya belajar dari buku-buku, lihat YouTube dan lain sebagainya. Ada aplikasi untuk TOEFL juga. Jadi ada dari Longman paper itu ada. Kalau pemirsa pendengar mau baca itu dari belajar TOEFL dari Longman. Ada bukunya Longman itu. Di situ diajari bagaimana cara bisa mengerjakan TOEFL dapat skor bagus. Akhirnya saya belajar pembukaan nih. Jadi LPDP itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Pembukaan tahap pertama saya itu mau daftar, tapi kehalang untuk tes TOEFL. Tes TOEFL saya tes, subhanallah nilainya itu harusnya 530 standarnya. Itu nilai standar. Minimal grade, ya. Passing grade-nya 530 untuk S3. Saya 517. Jadi itu kalau tidak salah cuman bener soal 3 lagi harus bisa ya, itu lolos tuh 530. Akhirnya karena enggak bisa di TOEFL, enggak melengkapi TOEFL, akhirnya terpaksa di
periode itu saya nggak daftar. Daftarnya periode selanjutnya. Oh, berikutnya. Itu selang berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan ya, hanya 6 bulan saja. Satu semester ya. Satu semester. Jadi 1 tahun 2 kali. Jadi pertengahan tahun sama akhir tahun. Seperti itu. Akhirnya saya daftar yang selanjutnya. Nah, ketika daftar selanjutnya, jadi di LPDP itu dia bisa daftar pakai LOA. Kalau dia daftar sudah memiliki LOA itu surat keterangan sudah diterima di kampus tujuan. Kalau sudah punya itu, maka ketika ikut seleksi cuman ikut 2 tahap. Tahap 1 sama tahap 3. Tahap 2-nya dilewati. Akhirnya saya ketika daftar, saya daftar dulu ke UGM. Keterima dulu di UGM. Sudah punya LOA UGM. Akhirnya daftar saya cuman 2 tahap. Tahap pemberkasan sama tahap wawancara. Itu maksudnya sudah mendaftar ke UGM dulu, itu berarti memang sudah daftar melalui LPDP tadi, kemudian daftar dulu atau bagaimana itu? Saya daftar dulu UGM, S3 UGM, keterima S3 UGM, saya punya daftar itu daftar reguler berarti? Reguler mandiri. Daftar iya. mandiri dulu, keterima, saya punya LOA ini, tapi terus karena kan kalau di LPDP itu ada masa tunggu antara seseorang itu keterima beasiswa sama studinya, itu biasanya ada masanya, ada jaraknya. Iya, betul. Akhirnya karena ketentuan seperti itu, ketika sudah diterima, saya mengajukan surat defer ke UGM, surat penundaan perkuliahan. Dan ini lazim terjadi kalau kaitannya dengan beasiswa. Jadi saya minta surat penundaan perkuliahan untuk kuliah di di semester depan. Semester berikutnya begitu karena mau ngurus beasiswa LPDP. Akhirnya dengan modal ini saya daftar beasiswa LPDP tahap kedua saat itu. Saya daftar, kemudian lolos tahap 1, tahap 2-nya dilewati karena sudah punya LOA, langsung tahap 3 wawancara. Tahap 3 wawancara, dan untuk S2, S3 bobot wawancara juga berbeda. Jelas berbeda ya, karena kan karena S3, tingkatannya kan juga lebih tinggi. Lebih ditanya tentang jurnal-jurnal yang sudah ditulis, penelitian-penelitiannya dan lain sebagainya. Sehingga kalau yang mau S3, maka syaratnya itu biasanya kalau yang perlu dipersiapkan selain TOEFL. Jadi kalau mendaftar LPDP itu paling enggak syarat yang harus disiapkan dari awal sedini mungkin itu tes TOEFL-nya. Sertifikat TOEFL. Kalau sudah ada sertifikat TOEFL, syarat-syarat yang lain itu bisa dikejar. Tapi kalau TOEFL-nya belum ada atau kemudian kemampuan berbahasa Inggrisnya belum maksimal, maka itu yang butuh waktu biasanya. Jadi kalau tes TOEFL-nya, sertifikat TOEFL-nya itu sudah punya, kalau S2 itu 500, kalau S3 530 itu sudah dipegang, maka untuk syarat-syarat selanjutnya itu bisa diupayakan, bisa diperbaiki. Jadi memang bisa dikatakan lebih mudah lagi begitu ya. Kalau sudah punya sertifikat TOEFL-nya. Artinya perjuangan yang begitu panjang, luar biasa begitu ya untuk mendapatkan beasiswa ini, dan ini masih tahap akhir berarti ya, mau disertasi ini sekarang sedang penulisan disertasi. Alhamdulillah kemarin sudah selesai seminar proposal, sudah sidang kompre juga. Sudah tertutup? Belum ya. Masih penulisan disertasi. Ya mungkin masih setahun lah. Ini saya semester 5. Semester 5, semester 6. Ya, semoga semester 6 sudah selesai. Ini biasanya kalau langsung ini semangatnya ini ya terus ya. Karena kan ada yang S3 itu waduh leren ada setahun 2 tahun loh ada ya. Terus baru dilanjutkan lagi begitu ya. Wah, luar biasa ini perbincangan kita. Kita rehat dulu Mas Haikal ya. Siap. Nanti akan kami lanjutkan untuk sesi yang kedua. Pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan beberapa informasi yang berikut ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan kali ini, tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Dan masih bersama dengan Mas Yusuf Haikal, SSM HUM ya. Saat ini beliau adalah penerima beasiswa LPDP. Perbincangan kita masih tentang beasiswa untuk mengubah dunia. Karena Mas Haikal ini dari S1, S2 dan ini S3 beasiswa semua begitu ya. Dan ini perlu ditiru untuk saudara kita semuanya begitu ya. Kemudian yang pengen kami tanyakan kembali nih Mas Haikal, berkaitan dengan dari perkuliahan S1, S2 bahkan S3. Ini yang terus memberikan motivasi Mas Haikal sebenarnya apa? Sisi lain tadi ada satu cita-cita pengen menjadi dosen begitu ya.
Tapi kan ini masih belum gitu ya, masih belum. Artinya masih ada lobby mungkin dengan kampus yang nanti akan dituju bisa jadi gitu ya. Ini apa ya, Mas? Jadi termasuk salah satu yang membuat atau memotivasi saya, saya itu termasuk orang yang kalau mendengar sebuah informasi baru, ilmu baru, itu merasa suka. Jadi kalau dengarkan satu hal yang belum pernah saya dengar, saya tuh ada kepuasan tersendiri. Kemudian ketika menjadikan orang lain mendapatkan informasi baru dan mereka kelihatan puas, itu ternyata lebih memuaskan lagi. Oh iya. Jadi sejak SMA mungkin saya itu sudah suka hobi ngajar. Jadi dari SMA di tempat saya taklim, tempat saya belajar itu saya juga diamanai untuk ngajar juga. Jadi saya sekarang ini juga selain ngajar di SMA, saya ngajar di Madrasah Diniyah itu yang saya dulunya belajar di situ. Saya sampai sekarang juga masih ngajar di situ. Nah, karena hobi mengajar ini tadi, saya realistis hidup harus punya pendapatan dan lain sebagainya gitu ya. Pada akhirnya saya ngelihat dosen jadi salah satu jadi salah satu tempat untuk saya bisa kerja sembari menyalurkan hobi, gitu. Sehingga dalam prosesnya karena dosen itu harus S2 dan saya juga tipikal orang yang kalau sudah melakukan sesuatu tuh ya totalitas itu ya. Maksimal, ini yang penting. Sehingga berdasarkan karena hobi tadi, kesukaan untuk melihat orang lain puas atas ilmu baru yang mereka dapatkan, ya. Kemudian saya pengen kerja sembari menyalurkan hobi ngajar dan jadi dosen. Itu salah satu pekerjaan yang ya secara nominal mungkin di Indonesia didam-damkan juga bisa, gitu ya, untuk kehidupan lah, untuk bisa cukup untuk hidup. Akhirnya saya mantap untuk lanjutkan perkuliahan di S2 maupun S3 seperti itu. Jadi karena hal-hal tersebut akhirnya saya ngajar. Dan tadi saya sempat ngajar mahasiswa, ya, saya sempat ngajar mahasiswa UNS ketika jadi dosen tamu PAI. Itu rasanya juga berbeda dengan ngajar anak-anak SMA begitu. Oh iya. Kepuasan untuk menyampaikan ilmu itu cukup berbeda. Nah, jadi cukup diajak diskusi itu main ya istilahnya gitu ya. Pertanyaannya juga lebih berbobot, lebih kemudian kritis. Sehingga mau ndak mau ketika kita ngajar otomatis belajar. Karena saya percaya proses belajar yang paling efektif adalah dengan mengajar. Karena ketika kita mengajar itu kita mau nggak mau baca dulu nih materi yang mau kita ajarkan, kita cari sumber-sumber lain, kita kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, sehingga ketika kita ngajar kita sudah siap menjawab berbagai macam pertanyaan dari siswa ataupun mahasiswa. Sehingga ketika saya ngajar di kampus saat itu kok kepuasannya itu tambah begitu. Artinya memang kadang-kadang kan sekarang kalau pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, baik S2 ataupun bahkan S3, ini terbenturnya kadang-kadang biayanya gimana nanti. Nah, ini kan salah satu tipsnya begitu ya. Bisa mengejar ilmu itu biaya kita tidak usah memikirkan ternyata. Datang sendiri gitu ya. Nah, dengan caranya ada beasiswa, termasuk salah satunya ada LPDP ini gitu ya. Dan LPDP ini jadi LPDP itu kan beasiswa dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian yang lain, tapi utamanya dari Kementerian Keuangan. Yang menurut saya ini jadi salah satu beasiswa terbesar yang bisa diterima oleh seseorang untuk saat ini dengan tujuan kuliah di dalam negeri. Di luar negeri LPDP juga bisa dan juga akan menanggung berbagai macam problem keuangan dari sang mahasiswa tersebut, baik itu di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, itu LPDP ada semua. Sehingga bagi para pendengar kalau mau kuliah bingung untuk utamanya karena LPDP saat ini hanya di S2 S3, jadi belum ada di S1. S1 kalau dari pemerintah itu KIPK gitu ya. Walaupun ada beasiswa lain, biasanya ada macam-macam beasiswa dan informasi itu juga cukup tersebar luas di berbagai platform media sosial. Tapi kalau mau lanjut di S2 S3 ada keinginan punya semangat gitu ya, maka nggak ada salahnya untuk mencoba beasiswa LPDP. Karena di beasiswa LPDP yang
tanggung gitu ya. Ini untuk semangat juga teman-teman. Iya, betul. Banyak hal. Ya, mulai dari biaya kuliah itu semuanya ditanggung. Ada uang buku, kemudian ada uang penelitian, ada living allowance, uang saku bulanan, yang mungkin jumlahnya lebih dari UMR Solo lah itu ya. Jauh dari UMR Solo. Jauh dari UMR Solo. Bahkan mungkin bisa jadi jauh dari UMR Jakarta. Oh gitu ya. Artinya ketika kita dengan menggunakan LPDP ini bisa jadi kalau bahasa dagangnya badi gitu ya. Tapi tadi kita harus fokus kuliah. Ya, memang harusnya gitu harus ya. Fokus kuliah. Bahkan ada syarat-syarat tertentu yang nanti harus dipenuhi seperti itu. Tapi tadi untuk masalah keuangan ketika di beasiswa LPDP itu hampir-hampir semuanya ditanggung gitu ya. Sehingga mungkin ya kalau kita hitung-hitungan, sebenarnya tidak perlu hitung-hitungan juga, tapi kalau hitung-hitungan ya mungkin kita bisa dapat ratusan juta dari beasiswa LPDP itu ya. Untuk menanggung kehidupan kita selama masa studi seperti itu. Artinya kita tidak usah memikirkan tentang biaya, kita cukup fokus belajar dan belajar ya. Iya, betul. Awalnya ketika mendapatkan informasi tentang LPDP ini gimana caranya, Mas Haikal? Apakah online atau searchingnya gimana gitu kan? Jadi kalau saat ini ada website resminya dari LPDP. Searching aja di Google, saya agak lupa lpdp.kemenq kalau nggak salah .go.id atau nanti coba di searching website LPDP. Itu di situ tersedia berbagai macam informasi, persyaratan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari sosial media, Instagram itu juga ada Instagram LPDP. Itu bisa dicek, di follow bahkan, atau bahkan ada banyak misalnya Instagram ataupun akun sosial media dari pencari beasiswa yang fokus ke LPDP itu juga banyak. Atau misalnya alumni LPDP biasanya buka kelas-kelas tuh, buka mentoring untuk beasiswa, itu ada cukup banyak. Jadi kalau sekiranya ada bingung nih saya mau mulai dari mana? Ya. Nah, itu ada banyak kelompok di tiap kota biasanya ada. Untuk bisa gabung di situ untuk cari tahu saya harus mulai dari mana, langkah saya yang harus dilakukan apa. Karena biasanya para awardee penerima beasiswa LPDP itu punya semangat yang sama untuk ngajari orang lain supaya bisa dapat beasiswa yang sama, yaitu beasiswa LPDP. Oh gitu. Jadi meskipun secara tidak langsung memang ini persaingannya seluruh Indonesia berarti ya. Seluruh Indonesia gitu dan ya. Sekarang itu pendaftarnya tambah banyak. Puluhan ribu yang daftar, tapi yang diterima juga jadi persaingannya ini juga luar biasa gitu ya. Karena memang yang diberikan juga banyak, menggunakan fasilitas negara juga, maka proses seleksinya juga sangat ketat. Sangat ketat. Dan ini tentu ada tips tersendiri begitu ya. Ketika S2 ini memang yang diperlukan apa, kemudian pelajarannya yang memang harus dibutuhkan seperti apa. Ini termasuk Mas Haikal juga mempelajari itu juga gitu ya. Ya, jadi ketika S2 kemarin kalau S2 saat saya daftar karena belum pengalaman akhirnya mencoba cari tahu lah. Akhirnya saya dapat pengetahuan bahwasanya ketika mendaftar S2 saat itu paling enggak tadi punya sertifikat TOEFL. Itu jadi salah satu istilahnya kunci utama lah. Karena kalau di LPDP itu sertifikat TOEFL jadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dan biasanya butuh waktu yang cukup lama. Tidak bisa sehari jadi gitu. Nggak bisa. Karena butuh proses, harus belajar harus belajar kalau memang belum bisa bahasa Inggris secara bagus. Kalau sudah bisa ya harus tes pun juga nunggu tempatnya, jadwalnya gitu kan. Kadang di masa-masa yang mendekati itu tempat untuk tes TOEFL itu penuh semua. Karena kan ada kuotanya tuh. Penuh semua dan lain sebagainya. Jadi memang ini bisa dipersiapkan ya. Ketika masih studi di S1 misalkan begitu. Ini mencoba untuk cari peluang untuk mendapatkan sertifikat TOEFL itu bisa jadi ini akan lebih mempercepat juga berarti ya. Jadi tadi kalau ada yang mau lanjut S2 misalnya saat ini sedang S1, saran saya ya
belajar TOEFL dulu. Belajar TOEFL, segera kalau memang sudah nanti segera tes TOEFL karena sertifikat TOEFL itu berlakunya 2 tahun. Jadi insya Allah cukup relatif aman tuh untuk beberapa tahap LPDP yang akan diikuti. Ya semoga sekali coba bisa lolos, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang banyak juga orang mungkin dia daftar LPDP nggak keterima, daftar lagi nggak keterima, daftar lagi baru keterima. Gitu. Ya. Alhamdulillah saya kemarin S2 sekali daftar, alhamdulillah keterima, S3 juga sekali daftar, keterima alhamdulillahnya. Di samping semua itu kan juga pertolongan dari Allah gitu ya. Tapi kan usaha yang dilakukan juga cukup banyak tentu gitu ya. Pelajaran-pelajaran. Kemudian karakteristik tesnya ini juga seperti apa gitu ya. Kan dikatakan tadi kan seperti tes CPNS. Ya. Soal-soalnya biasanya panjang, agak menipu gitu ya. Iya, begitu. Gitu ya. Soal logika, soal ya seperti itu tes bakat skolastik gitu ya. Itu juga saya belajar juga, cari tahu dan kalau sekarang informasi tentang jenis-jenis soal, tipe-tipe soal itu sudah sangat banyak beredar di internet ataupun media sosial. Jadi dengan kemudahan teknologi sebenarnya kita dimudahkan juga untuk bisa mempelajari LPDP itu tadi. Dan saya semuanya saat belajar semuanya dari internet. Dari internet semua ya? Semua dari internet. Saya nggak ke satu tempat khusus untuk belajar. Saya semuanya dari rumah. Apalagi saat itu juga S3 ya sudah selesai COVID sebenarnya. Tapi saat itu semuanya dari rumah itu semuanya bisa semua. Bisa di-handle, bisa dilakukan ya. Gitu ya. Artinya dengan kemudahan teknologi ini ada keuntungan yang kita dapatkan. Yang penting kita terus berusaha dan belajar ini yang terpenting ya. Belajar, motivasi utamanya. Saya ketika persiapan tes tulis itu ya setiap hari saya ngerjain soal. Oh gitu ya. Setiap hari ngerjain soal. Ketika persiapan TOEFL ya setiap hari saya buka laptop belajar TOEFL. Setiap hari. Jadi benar-benar buka mata mikir TOEFL, buka kegiatan misalnya pas ngurus kafe saat itu ya sambil gitu ya. Gitu. Padahal sambil bisnis ya, sambil kerja pokoknya itu. Jadi memang harus fokus. Seperti itu. Yang kuncinya adalah fokus ya. Ketika memang kita benar-benar pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya ini dengan target kita adalah dengan beasiswa LPDP misalkan begitu ya, atau beasiswa yang lain gitu. Tapi saat ini beasiswa yang paling mentereng itu sebenarnya apakah ini? Iya, beasiswa paling bergengsi, paling mentereng saat ini di Indonesia LPDP. LPDP ini ya berarti ya. Nah, ini patut diperjuangkan berarti untuk para anak muda ini ya, para anak muda yang pengen melanjutkan ke kuliah berikutnya. Meskipun sebenarnya persaingan ini ya untuk para dosen yang masih S2 yang melanjutkan juga ada ya sebenarnya. Banyak gitu juga. Dosen S2 yang lulus lanjut S3 menggunakan beasiswa LPDP juga banyak. Karena LPDP banyak sekali banyak sekali programnya. Bagi yang dokter mau lanjut spesialis itu juga ada beasiswa untuk PNS itu ada sendiri, beasiswa untuk TNI Polri itu juga ada sendiri. Jadi memang LPDP sangat-sangat lengkap begitu. Lengkap, kompleks juga ya. Dan tiap kategori itu nanti bisa jadi ada persyaratan tambahannya. Ada yang mungkin dipermudah, ada yang mungkin diperketat gitu. Kayak ada beasiswa tapi ini kan di Solo sekitarnya ini kan bukan daerah 3T, daerah tertinggal. Nah, yang di daerah 3T misalnya daerah pelosok timur gitu-gitu itu lebih dipermudah itu. Kadang enggak harus enggak harus sesuai skor TOEFL-nya atau bahkan kalau tidak salah di persyaratan sekarang tidak harus mencantumkan sertifikat TOEFL seperti itu. Ini kalau di daerah-daerah tertinggal biasanya kan motivasinya tinggi pun, nah ini akan diangkat gitu ya. Yang penting ada niat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ini gitu ya. Dan yang nggak kalah penting nanti ketika tahap wawancara itu ada reason, ada alasan kuat kita lanjut itu apa itu yang perlu. Oh gini, ini berarti ini salah satu tips juga ini berarti ya. Ini perlu digarisbawahi. Gimana itu maksudnya? Karena kalau misalnya kita kan nanti ketika di LPDP itu nanti ada salah satu syaratnya itu menulis
ISAI. ISAI kalau dulu saya itu ISAI di S2 itu proposal studi namanya. Saya S2 itu mau ngapain, kemudian untuk apa, kenapa harus S2, kenapa kok di prodi ini, kenapa enggak prodi yang lain, nantinya mau apa, kontribusinya seperti apa untuk bangsa, untuk Indonesia dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini itu harus dari sesuatu yang dekat dengan kita, harus sesuatu yang jujur dari dalam diri kita. Enggak kemudian kita mengada-ngada, enggak kemudian terlalu jauh begitu. Misalnya saya dari bahasa Arab, saya mau memajukan teknologi pangan. Kan enggak sinkron ya gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang benar-benar dekat, benar-benar relate dengan apa yang kita pelajari, apa yang akan kita tuju di universitas tujuan kita. Jadi kejujuran di dalam kita menyampaikan ini termasuk menurut saya ya, itu yang paling bisa untuk meyakinkan para pewawancara. Karena saya banyak kemudian ditanya sama teman-teman, adik-adik tingkat, Mas gimana tips and trick ketika wawancara, karena beberapa ada yang ketika wawancara nggak lolos seperti itu. Saya bilang coba jawab sejujur mungkin, jawab sedekat mungkin dengan apa yang kita rasakan, tulis dengan sejujur mungkin apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita upayakan. Karena dengan nulis atau mengungkapkan dengan sejujur mungkin itu biasanya justru akan diterima. Tapi kalau kita ngada-ngada muluk-muluk gitu ya, begitu akan malah justru sulit ya, seperti itu. Wah, ini tips gitu ya. Tips di sesi wawancara. Kemudian kalau di tertulis ini ya banyak belajar gitu ya. Banyak latihan-latihan. Nah, ini kemudian di persyaratan tadi di TOEFL-nya ya. Nah, ini berarti ini paling menjadi kunci 3 hal ini berarti ya. Baik di jenjang S1, S2 maupun S3 berarti betul. Hampir sama ini hampir ya. Sama nanti yang di tahap pemberkasan itu kan tadi ada sekarang namanya essay kontribusi. Itu nanti kaitannya dengan wawancara. Sama enggak apa yang kita tulis dengan apa yang kita sampaikan. Itu harus sinkron gitu. Juga. Jadi harus sinkron ya, antara yang ditulis kemudian nanti pada saat ditanya wawancara. Berarti itu ya harus sinkron, memang benar-benar pemikiran kita gitu ya. Benar-benar pemikiran kita, jujur, dekat gitu. Ini yang menjadi kuncinya. Ini para anak muda ya yang pengen melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya. Jadi tidak ada kata terlambat ya sebenarnya. Nggak ada kata terlambat ya. Umur berapapun ada batasan umur memang, tapi S2 kalau nggak salah 35, S3 kalau nggak salah 45 tahun. Jadi yang masih umur 28, yang masih umur 30 mau lanjut S2 sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Mau lanjut S3 sangat-sangat bisa. Dan sangat-sangat terbuka. Sangat terbuka. Banyak pilihan beasiswa yang ada di beberapa kampus gitu ya. Baik dari kampus sendiri ataupun dari pemerintah atau dari perusahaan swasta, sebenarnya banyak sekali juga, gitu ya. Dan ini bisa gali informasinya dan dicari informasinya, insya Allah nanti akan dapat gitu ya. Betul. Termasuk kalau dari Mas Haikal di S1-nya juga beasiswa ya, dari pemerintah juga. Pemerintah juga ya. Nah, ini menjadi contoh nih untuk para pendengar begitu ya. Nah, tak terasa ini Mas Haikal, perbincangan kita harus hampir selesai ini gitu ya. Yang poin yang pengen Mas Haikal sampaikan ke para pendengar semuanya begitu, apa ini? Yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya atau yang pengen lolos ke beasiswa terkhusus LPDP gitu atau beasiswa yang lain, apa ini Mas Haikal? Jadi kalau kita mau lanjut kuliah nggak ada biaya, jangan khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh, kita benar-benar punya niat yang kuat, punya tekad yang kuat, maka ada berbagai jalan, utamanya menggunakan beasiswa-beasiswa ini untuk kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk bisa mencapai apa yang ingin kita capai dengan sekolah lanjutan menggunakan beasiswa-beasiswa ini. Karena selama kita mau berusaha, kita yakin minta petunjuk sama Allah, maka jalan pasti dibuka. Seperti itu. Ini yang menjadi point of view-nya begitu ya, yang perlu digarisbawah, kemudian blok tebal ya ini. Niat yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ini
soal biaya tidak menjadi penghalang, karena banyak cara bisa dilakukan, termasuk dengan menggunakan beasiswa. Selama niat kuat, usaha yang tekun, maksimal, insya Allah didapatkan gitu ya. Ya, terima kasih nih Mas Haikal ya, perbincangannya di kesempatan kali ini. Semoga memotivasi untuk saudara-saudara kita, para orang tua yang memiliki putra kok ternyata ada kesulitan gitu ya di dana, ataupun pengen menguliahkan putra putrinya kok masih susah, atau para pemuda sendiri yang memang punya niat yang kuat ya untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Oke, ini bisa dicoba begitu ya. Betul. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas kembali Mas Haikal. Semoga cepat lulus nih ya sidangnya. Amin. Mohon doa semua supaya segera lulus. Amin. Dan juga ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi dengan Mas Yusuf Haikal SSM Hum. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan program Presisi di program berikutnya di hari yang lain dengan narasumber yang lain yang tentu akan memotivasi, menginspirasi kita semuanya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya ada produser Joko Santoso, Switzerman, Anofi Kakbar, dan saya Miftah Firdaus pamit undur diri. Jangan lelah menebar kebaikan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.